Penduduk desa Segaran, Karawang, Jawa Barat digegerkan dengan isu penampakan sebuah pocong. Warga menduga penampakan pocong ini bagian dari praktik pesugihan karena sebagian warga mengaku sering kehilangan uang. Emang di kampung sebelah ada orang kaya yang tadinya susah hidupnya. Dulu itu kejadiannya benar-benar kalau setiap ada orang yang melihat pocong di rumah si Fulan atau si A, si B, besok pasti heboh. Apa hebohnya? Uang mereka hilang. Pas di jam 3, pintu rumah abang saya itu ada ngetok. Dor, dor, dor. 3 kali. Saya pikir mungkin di rumah sebelah nih. Yang setahu saya, pocong itu mukanya hitam, bau ya, bau busuk, bau apa ya, baunya gitu ya. Ya ini wangi. Begitu dilihat kakinya tuh bener-bener nambah. Oke bang, berarti abang di sana tinggal main ya di Karawang itu sampai berapa lama? Kurang lebih 5 harian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga bumi. Baik lagi sama gue John Arya di Titik Koma. Dan seperti malam-malam yang sudah biasa, di studio gue ini kembali kedatangan narasumber yang tentunya punya kisah-kisah menarik yang layak untuk dikisahkan sama warga bumi semua nih. Jadi kalau kalian nonton di episode sebelumnya, narasumber gue ini bercerita tentang kasus yang sangat viral pada tahun itu. Tentang, ya nonton serial lagi nanti ya. Dan sekarang beliau sudah datang lagi untuk menceritakan kejadian-kejadian yang pernah viral juga di tahun 2024. Penasaran narasumber gue bakal cerita apa? Langsung aja kita kenalan sama Bang Madi. Assalamualaikum Bang Madi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi Bang Madi ya. Alhamdulillah. Tuh, Bang Madi, ini kejadiannya tahun 2024 ya? 2004. 2004 apa 2024 nih? 2024. 2024. 2024. Di daerah Karawang. Karawang nih ya. Karawang digoyang. Ini katanya di sana ada pocong keliling. Ya saat itu emang lagi viral-viralnya. Bahkan sampai dari pihak media sosial terutama TV menyiarkan berita itu. Yang mana ya beritanya? Yang pocong keliling itu artinya bukan keliling pocong keliling, tapi emang pocong itu datang ke rumah warga menggedor-gedor. Pakai kepala digetuk. Seru nih kalau udah ngebahas tentang pocong, gue demen banget nih, suka banget gue kalau udah ngebahas tentang pocong nih. Pada saat kejadian, Bang Madi lagi di sana atau gimana? Ya, secara kebetulan, tepatnya tuh di bulan Juni ada libur sekolah, libur anak-anak sekolah. Nah, kita sekeluarga dari Tangerang itu main ke Karawang, ke rumah kakak. Oh, ada yang tinggal di sana? Liburan. Oke. Yang penasaran sama kisah bakalan seperti apa? Sama, gue juga penasaran mendengar ceritanya. Jadi sebelum kita masuk ke cerita lengkapnya, gue mau ngajak kalian yang punya kisah menyeramkan. Kalau mau jadi narasumber kayak Bang Madi, langsung aja DM ke Instagram pribadi gue, atau Instagramnya Titik Koma. Siap Om ya? Siap. Oke, dan nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita dengar kisah lengkapnya hanya di Titik Koma. Shh. Hati-hati teman. Bang Madi, gimana Bang? Cerita versi lengkapnya Bang. Jadi gini, kebetulan di bulan Juni itu di tahun 2024 dari pihak sekolahan mengumumkan kepada wali murid bahwa bulan Juli full kita, anak-anak kita nih maksudnya, yang sekolah tuh libur.
Yang kelas 3 SMP atau SMA mungkin kelulusan, yang kelas 2 mau naik kelas 3. Jadi itu udah tiap tahun memang libur anak sekolah. Secara kebetulan saya juga kerja libur. Jadi bawalah senang anak-anak untuk silaturahmi ke rumah saudara yang ada di Karawang. Kita berangkat dari Tangerang, pakai mobil ya, sama keluarga semua, sekitaran 3 jam lebih, 4 jam lah sama istirahat, sampai di Karawang Barat. Gitu. Sesampai di sana, itu kita namanya ketemu dengan keluarga, senang dong, kita cerita, kita ketawa kan itu. Sampai sore, karena berangkat itu dari Tangerang itu jam 10-an, sampai di sana tuh jam 1-an, 1 lebih jam 2-an lah, jam 2-an siang. Sampai sore kita udah ngobrol-ngobrol, asik, sampai malam. Pas malam, kita biasa cengkrama, ngobrol tentang situasi di Tangerang gimana, terus bercerita juga ya saudara tentang di situ gimana keadaannya. Intinya yang aneh-aneh nggak ada. Malam pertama jalanin biasa, pagi kita bangun, terus makan bareng-bareng, ngobrol juga, berbagai cerita. Sebagian anak-anak saya main juga. Ada secara kebetulan di sana tuh ada banyak sawah, persawahan. Sekali juga ya mainnya seperti biasa. Nah, menginjak di malam kedua. Malam kedua itu tepatnya di jam 12 itu saya belum tidur. Saya dengar tuh di luar tuh rame. Di luar tuh rame. Saya pikir mungkin adat di sini tuh namanya guyup, mungkin rame lah gitu, kumpul-kumpul entah ronda. Saya anggap biasa. Kok makin ada yang teriak, ada yang kepung ini segala macam. Ada apa sih? Keluar saya, karena di situ tuh kebetulan anak istri udah tidur di jam 12 lebih, itu udah malam ya, 12 malam itu udah pada tidur. Saya keluar, kebetulan ada warga yang lewat sambil lari, terus ada juga yang jalan. Saya tanya, "Isi Pak, ada apaan? Ada apa Pak?" "Pocong. Ada pocong." Oh, saya pikir ya biasalah, di Tangerang juga ada pocong kan gitu. Jadi bukan di Karawang aja, udah pocong biasa. Terjadi malam itu saya anggap udah biasa, karena perihal pocong ya biasa, gak ada yang aneh bagi saya gitu. Sampai pagi, menjelang pagi sampai subuh pun ya saya biasa aja, tidur biasa, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa gimana. Nah, menginjak di malam ketiganya, saya nginep di sana itu terjadi lagi teriak ramai. Saya pikir, wah ini pocong lagi nih. Saya keluar, saya buka pintu. Setelah saya di luar itu melihat orang juga sama, lari-lari, ada yang ke sawah, ada yang lari ini sambil bobo senter. Itu tepat juga di jam 1-an, jam 1 pagi. Sebelah saya tanya lagi, "Ini sih Pak, ada apaan Pak, pocong lagi Pak?" "Iya." Makin penasaran lah saya. Penasaran sambil bertanya sama diri sendiri, ini pocong apa sih? Pocong kok gentayangan? Apakah arwah yang gentayangan? Apa semacam apa ngipri ya, bahasa ngipri ya. Ngipri itu kayak ngepet, kan ada yang semacam gitu. Jadi masih tanda tanya di hati, ada apa sih nih? Kok pocong bisa 2 malam kok berturut gitu. 2 malam ini kejadiannya orang selalu ribut pocong. Saya tanya sama kakak saya nih. Begitu besok paginya tuh kita lagi ngopi, saya tanya sama kakak saya, "Bang, tuh kok malam ribut-ribut pocong mulu, ada apa sih?" "Oh iya, yang penting kita waspada aja. Memang pocong kan begitu, dimana memang ada." Nah, sekilas dari bahasa kakak saya tuh pocong biasa. Pocong artian makhluk jin atau korin atau khodam yang menyerupai pocong, itu biasa. Tangerang pun sama, Karawang saya pikir mungkin sama.
Cuma saya dari perihal kata-kata itu masih penasaran kok bisa. Pocong itu bisa 2 kali nampak malam itu berturut-turut. Terus siangnya itu menjelang lohor jam 12 siang saya sholat. Kebetulan rumah kakak saya itu dekat ke masjid. Saya tanya sama bapak-bapak yang udah tua, Pak, pocong di sini emang sering ganggu? Si bapak cuma senyum, dia nggak mau ngucap sekata-kata pun, cuma manggut doang. Saya mau tanya, karena beliau kurang respect ya udahlah saya pendem lagi. Sampai saya mau di pintu gerbang itu mau pulang, masih ada bapak-bapak, cuma beda orang. Saya tanya lagi, Pak, misi Pak, emang di sini pocong selalu mengganggu sini, orang-orang penduduk sini, atau mungkin ada yang meninggal penasaran, tabrakan atau gimana? Dia cuma tutup mulutnya, dia bilang, "Shh, hati-hati, nanti didatengin." Waduh, saya makin bukan takut ada, was-was juga ada, penasaran juga ada. Kok kita ngomongin kok didatengin, maksudnya apa gitu? Saya tanya lagi, dia langsung jalan. Udah saya pulang ke rumah kakak saya. Saya tanya lagi juga sama kakak saya. Begitu sampai di rumah jam setengah satu siang, saya tanya lagi mau makan itu sama kakak saya. Bang, tadi nanya mau bawa apa? Dia bilang nggak usah diceritain, ntar datang. Emang bener? Kan kita masih penasaran. Ya udahlah, asal tahu. Jawaban kakak saya begitu. Waduh, saya bilang ya ada apa sih? Bukan saya juga pengen tahu tuh pocong gimana, cuma ada pertanyaan saya yang belum saya puaskan di hati ini. Ini sebenarnya pocongnya apa kan gitu? Sampailah malam gitu, malam sampai persis kejadian malam pertama di jam 12 lebih, kedua sama, yang malam ketiga pun sama, di jam 12 lebih itu ramai lagi di luar. Saya tanya sama istri, itu istri kebetulan belum tidur, "Mah, ramai lagi ada pocong, dia jangan keluar, kita takut." Kata si istri saya, "Ya udah mama sama anak-anak aja dulu temenin, biar ayahnya keluar." Saya sama abang saya itu yang laki keluar. Di luar pun sama, udah rame warga yang ke senter, ada yang pakai obor. Saya tanya lagi dong, cuma beda orang yang pertama saya tanya. Jadi orang penduduk situ saya tanya, "Misi Pak, ini pocong lagi Pak?" "Iya." "Loh kok bisa 3 hari berturut-turut ya?" Makin penasaran lah saya. Nah, dari mulut si orang itu dia berkata begini, "Ini ada muja." Nah, makinlah di situ penasaran saya makin tambah. Jadi jawaban dari orang pertama yang saya tanya, kedua, bapak-bapak, termasuk saya ini, kakak saya, tidak terpuaskan. Nah, ini orang yang berikutnya saya tanya, nih, nah ada arahnya beda. Setelah saya ngobrol sama beliau sambil jalan itu, arah pocongnya kemana-kemana, dia pun ngomong begini, "Nanti kalau ada yang ketuk-ketuk pintu, gedor-gedor pintu, jangan dibuka. Udah antepin aja, tidur aja deh. Baca salawat, ngaji, atau apalah zikiran. Jangan diladenin." Jadi pesan dia itu begitu. Akhirnya saya ingat, dari pertama orang yang bapak-bapak itu nggak usah diceritain. Sampai dia bilang, "Nggak usah diceritain, terdatang." Jadi rasa takut tuh makin ada di malam ketiga itu ya, makin ada. Nah itu tepat di jam 2, suasana tuh udah mulai kelonggar, sepi. Yang tadinya pada nguber sini, akhirnya pulanglah ke masing-masing rumah. Nah, masuk saya sama kakak saya pulang. Saya belum bisa tidur itu, karena masih was-was, saya takut. Sampai di rumah itu kita tutup pintu, kita ngobrol di dalam. Abang saya juga masuk ke kamarnya, nah, saya sama istri saya ngobrol, ditanya sama istri saya, "Emang bener apa pocong?" "Iya." Pas di jam 3, pintu rumah abang saya itu ada ngetok. Dor, 3 kali. Saya pikir, mungkin di rumah sebelah nih, bisa antepin aja gitu. Selang 5 menit, bunyi lagi, dor.
Saya bilang, wah ini di depan rumah. Bukan rumah sebelah atau rumah depan atau samping. Ini di depan rumah kakak saya nih. Saya nggak kepikiran sama orang yang terakhir saya tanya. Kalau ada yang ngetok jangan dibuka atau diladenin. Saya nggak kepikiran ke situ karena rasa penasaran ada yang ngetok siapa, takut saudara atau siapa. Saya buka pintu waktu jam 3 itu. Sepi, nggak ada orang, nggak ada siapapun yang ngetok. Nah saya sampai keluar 3 langkah dari pintu, saya tengok ke kiri, tengok ke kanan juga nggak ada, di depan juga nggak ada. Kurang lebih 5 menitan lah saya diri. Cuma berasanya aneh itu panas saja. Hawa itu kan jam 3 pagi itu dingin, apalagi daerah Karawang kan banyak lahan-lahan sawah yang anginnya tuh kalau udah jam 3 tuh biasanya dinginnya luar biasa. Ini malah panas. Saya bilang ada apa sih? 5 menit kemudian saya diri di depan pintu itu, saya masuk lagi, saya tutup, saya kunci, trek. 3 langkah dari pintu gedor lagi. Saya tambah kaget karena persis di belakang saya kan gitu. Dor. Saya buka lagi, nggak ada apa-apa, cuma makin panas hawanya, merinding. Saya tutup pintu, saya masuk ke kamar, saya bangunin istri, ada yang ngetok, jajan pocong ya, nggak tahu tapi nggak ada apa-apa. Saya bilang gitu, udah 2 kali, saya pikir rumah sebelah. Jadi udah sholat aja. Begitu saya kata istri suruh sholat, ya saya ambil wudhu dong ke kamar mandi, karena jarak kamar itu ke kamar mandi itu sekitaran 10 meteran lah. 10 meter. Itu saya baru mau masuk kamar mandi itu memang bener pocong. Itu memang bener pocong diri di samping pintu kamar mandi yang saya mau ambil wudhu. Antara percaya, nggak percaya, tetap saya lihat itu pocong. Ini pocong sih. Yang setahu saya, pocong itu mukanya hitam, bau ya, bau busuk, bau apa ya, baunya gitu ya. Nah, ini wangi, aneh. Jadi antara penasaran sama takut campur baur. Sisi lain saya takut karena bentuknya pocong, pucuk segala macam, cuma mukanya putih. Si muka itu putih dan tidak berbau, malah wangi. Nah, ini saya sempat punya pikiran, jangan-jangan abang gue nih. Kita punya pikiran gitu, karena kan wangi, bukannya bau, wangi Kamboja, wangi bunga-bunga yang ada di kuburan lah. Penasaran, saya deketin, bukan saya malah lari, saya deketin. Jarak sekitar 5 meteran itu saya lihat, kok ngambang ya? Gitu dilihat kakinya tuh bener-bener ngambang. Antara jarak tanah sama yang si kaki itu kan memang diikat, masih ikat. Itu tuh sekitaran 1 jengkalan. Secara pikiran logis, walaupun saya lagi panik, lagi takut, tapi pikiran jernih itu ada. Orang tuh nggak mungkin ngambang begini. Apa sakti kakak saya mau ngerjain saya, bahasanya kan gitu. Saya liatin, loh kok goyang. Di si pocong itu nggak diem begini, ternyata dia tuh goyang gitu. Makin merinding. Sejalan ke kamar, saya bangunin istri saya. Nah, ada pocong. Tuh kan, istri ngomong begitu. Takut megangin tangan saya, udah jangan buka, jangan. Di mana? Kata istri. Kamar mandi. Masa masuk rumah? Nggak ngerti deh. Karena pertama gedoran itu hawanya panas, ayahnya keluar panas. Pas yang kedua, udah ditutup pintu, dikunci, digedor lagi, kebuka lagi, hawanya kok panas. Padahal dingin ini. Kita aja sini nggak pakai kipas angin, dingin. Tidur itu. Aku tadi panas.
Ya, mungkin dia deket kali ya. Udah ya udah, kita ngaji ke ngaji, ya ngambil yang kurang apa namanya, wudhu. Ini mau ngambil wudhu, terus gimana? Nah di situ istri saya teriak sama kakak saya yang perempuan, teh, rame lah, anak bangun, ponakan saya juga bangun, rame, dapat sih, ada pocong. Nah kita keluar semua di ruang tamu. Nah saya nih cerita, bang, pocong bang, kamar mandi, dilihat sama kakak saya, gak ada apa-apa. Sampai diputerin, sampai lampu dinyalain semua, nggak ada apa-apa. Bener ngeliat, iya. Tadi denger nggak ngedor pintu? Denger. Cuma kita cuekin aja. Nah, ingat dari kata cuekin itu, ada salah satu yang saya tanya, kalau ada yang ngedor, udah jangan layanin. Oh itu. Jadi kalau kita layanin tuh, si pocong itu masuk ke dalam rumah, neror bahasanya, nampakin. Sampai menjelang subuh di jam 4 kurang itu, suasana sih rame di rumah, cuma agak apa ya, agak mencekam karena kan saya ngeliat sendiri, istri juga kantap. Nggak berasa sampai waktu azan, yaudah deh kita sholat dulu deh. Yang tadinya saya biasa sholat di masjid, mau nggak mau sholat di rumah, akhirnya jamaah sama kakak. Sampai menjelang jam 6 itu pagi, bikin kopi, sarapan. Ini hati masih deg-degan aja, karena kan ngelihat langsung, nyaksiin langsung, oh itu pocong. Tapi ada keanehan gitu. Yang kita tahu, yang kita lihat, sama cerita-cerita orang mengenai pocong, itu kok beda sama ini nih. Itu apa sih ini? Ini sejenis apa nih? Yang banyak orang lihat pocong itu, nggak ada yang putih. Rata-rata tuh hitam, bau. Nah ini wangi, tapi nggak napak gitu. Melayang deh. Masih penasaran dengan hal-hal kayak gitu. Menjelang siang mau sholat zuhur lagi, saya sholat lagi di masjid. Nah, saya tanya sama merbot yang bisa bersih-bersih masjid. Saya tanya, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Maaf Bang, ganggu. Iya. Ada apa? Semalam ada pocong, saya bilang gitu, di rumahnya kakak saya. Aduh. Terus ya nggak gimana-gimana, saya bilang. Dia gedor-gedor 2 kali, saya bukain nggak ada. Atuh jangan dibukain, biarin aja. Di sini mah udah biasa begitu. Cuma nih jangan ngomong-ngomong. Kalau itu tuh bukan pocong. Nah, makinlah di situ saya, keyakinan saya, oh, berarti benar nih. Yang biasanya pocong itu hitam bau, ini kok agak wangi kembang kuburan, mukanya itu putih, pucat putih. Saya tanya, itu orang Mang? Sambil si mamang yang merebot itu tengok kiri, tengok kanan. Tapi jangan bilang-bilang, nanti malam aja habis maghrib kita ngobrol. Oh ya Mang. Udahlah, pas di waktunya azan zuhur, ya kita sholat biasa, sekenalan biasa, ngobrol-ngobrol biasa sama mamang yang merebot itu. Saya pulang, temu abang saya lagi. Saya tanya, Bang, merebot bilang pocong gitu, bukan pocong. Maksudnya apa? Abang saya tuh nggak mau komen, nggak mau cerita. Entah dia takut, entah mungkin ada rahasia apapun yang dia nggak mau ucapkan ke orang lain, bahkan ke adiknya sendiri. Saya penasaran, saya tanya, dia bilang, udahlah, mudah-mudahan teman-teman nggak ada apa-apa. Ya udahlah, saya anggap biasa. Udah kita makan tuh siang, jam 1. Nggak berasa tuh, sampai asar, saya ketemu lagi sama yang merebot itu. Dia cuma ngobrol biasa karena kita udah janjian habis maghrib, mau ngobrol. Ya udah kita biasa pulang lagi. Nah pas di jam maghrib itu kita sholat lagi jamaah. Nah ketemulah sama si merebot. Pas di merebot itu nunggu jamaah semua pada pulang. Nah tinggal merebot doang sama saya. Karena saya juga udah janjian dan saya juga nggak cerita kalau saya ada janji sama merebot mau cerita ini.
Tinggal kita berdua, selesai sholat maghrib, kita ngobrol di depan. Bareng ngopi, bareng rokok, di depan teras masjid. Ceritalah si Medot ini. Emang di kampung sebelah ada orang kaya yang tadinya susah hidupnya. Mungkin dia ngipri atau nyupang, atau kalau bahasa ngepet tuh babi ngepet, mungkin itu jenisnya pocong. Dulu itu kejadiannya bener-bener kalau setiap ada orang yang melihat pocong di rumah si Fulan atau si A, si B, besok pasti heboh. Apa hebohnya? Uang mereka hilang. Jadi mirip kayak babi ngepet gitu. Babi ngepet itu kan bentuk babi, digesek-gesek dinding, besok ada yang heboh hilang duit. Nah ini pocong itu nampak dilihat semua warga, besok rumah yang dia datengin itu hilang, entah perhiasannya, entah uangnya. Karena kalau di daerah Kerawang itu kan hasil panennya emang padi sama buah-buahan juga ada sebagian, cuma hampir rata-rata padi. Para petani habis selesai menjual hasil panen, nah itulah yang hampir rata-rata kehilangan uang. Itu zaman dulunya diceritain sama robot itu. Oh gitu ya Pak. Nah, suatu waktu si juragan ini yang udah berhasil rumahnya, dia dengan alasan katanya anaknya ada yang kerja di Jakarta, berhasil atau segala macam. Nah, terus ada juga yang kuliah di Jakarta. Suatu waktu anaknya pulang ke kampungnya. Nah itu sebenarnya sama kampung kakak saya tuh sebelahan. Gitu. Cuma kalau namanya di kampung itu suasananya satu. Kalau A ya pasti kenal semua, gitu. 23 kampung, 4 kampung kenal semua. Dan hampir rata-rata bersaudara-saudara yang tinggal di dekat situ juga. Anaknya pulang libur semesteran, pulang ke Kerawang dari Jakarta yang kuliah nih. Menurut cerita yang si Mbak Bot itu ngomong, anaknya tanpa sengaja membuka lemari bapaknya. Nah di situ digantung jubah sebenarnya, bukannya bungkusan kain kapan pocong atau apa, tapi jubah berwarna putih. Malam karena hawanya juga kan dingin di daerah sana tuh, kalau malam tuh memang dingin, siang memang panas. Hawanya dingin, dia bingung mau ambil kain atau selimut. Nah yang ada di lemari bapaknya dipakailah sama dia. Menurut kisah dari Merbot itu, ternyata si kain itu semacam perangkap. Jadi begitu dipakai di selimutan itu udah nutup diri, ngerucut kayak pocong gitu. Nah si anak ini bingung gitu, bingung setelah dia bentuk udah berubah dari orang ke pocong gitu ya, dia bingung, loncat jendela malam itu, dia kejadian malam itu dia loncat sampai ke kampung-kampung, minta dibukain iketannya. Kenapa digedor-gedor pintu? Intinya diminta tolong gitu, minta tolong ke warga untuk bukain kain. Karena dia nggak bisa, karena kain itu semacam perangkap, itu dipakai, dia harus mungkin pakai bahasa baca-bacaan, jampi-jampi atau apalah, bapaknya yang tahu gitu. Si bapak pun merasa kalau anaknya kok mana nih, nggak ada. Teleponnya ada. Karena waktu itu emang 2004 itu HP udah mulai canggih kan, Android juga ada. Di telepon HP-nya ada, perlengkapan anaknya semua ada. Dari tasnya, dari sepatunya ada. Dan ini anaknya kemana? Dan dia ingat si bapaknya, ternyata barang yang selama ini jadi tempat dia cari nafkah lah bahasanya, dipakai sama anaknya. Dia sadar, nangis lah si bapaknya itu. Istrinya juga tahu. Tetangga yang setiap tetangga tanya bapak sama ibunya tuh nangis, kenapa?
mereka tuh nggak mau cerita karena aib bagi mereka. Ini sekitaran seminggu dan cari-cari. Jadi bingung, orang tuh mulai curiganya gini. Orang-orang didatangin pocong kabur, takut. Nah ini si bapak itu malah nyari sama si ibu. Berarti kan ada apa ya kan gitu. Sebenarnya warga situ mungkin udah tahu nih perihal perilakunya si bapak dan si ibu itu udah tahu. Cuma di situ karena terpandang lah yang tadinya miskin jadi juragan, banyak uang, rumah juga mewah, masyarakat situ jadi enggak. Mungkin dari kebaikan beliau ini ngasih ke yatim, ngasih ke ini, jadi enggak pelit. Intinya kan gitu. Cuma tersandung sama anaknya yang datang dari Jakarta, yang kuliah itu pas libur, dipakailah si jubah itu jadi pocong. Nah, kelilingnya itu si pocong ke rumah-rumah, cuma intinya satu, minta tolong dibukain. Oh gitu, jadi saat nyimak cerita si merbok itu, oh begitu ya Mang. Iya, malam pun kenapa sih kita selalu nguber, bukan kita takut, buat ngebukain, kesian kita. Nah, image di sini, pocong keliling itu saya pikir, oh pocong yang matinya penasaran, arwah penasaran. Oh ternyata bukan, manusia yang terkurung secara mistis oleh gaib yang berupa selimut itu, kain itu yang putih. Nah, dia jadi menyerupai pocong. Oh, makin tekad saya di situ bukan kita tambah takut ya, tapi dia kesian ya, kan manusia. Sampai jam 11 malam nggak berasa tuh kita ngobrol berdua, sampai Isya juga udah dari maghrib tuh Isya, kita nyambung lagi cerita sampai jam 11 malam saya pamit karena istri di rumah kan manggil juga gitu, WA udah pulang ya, iya. Ya saya pamit, si merbot kunci pintu, saya pulang ke rumah. Pas di jam 1 heboh lagi, pocong lagi. Istri semua udah panik, kepala udah jangan deh, udah enggak, ayo udah tahu. Jadi kita keluar, kita cari sumber suara di mana, kita ikut gabung sama penduduk setempat. Sampai penduduk setempat pun bingung ngeliat saya, kan saya tamu di situ, bukan orang situ. Ini kok orang yang dari Jakarta, dari Tangerang ikut, bilang gitu. Nah, saya nyaksin sendiri di saat itu, mungkin mereka tanya-tanya nih, oh abangnya adanya si Anu kan gitu. Begitu saya kumpul sama warga itu, saya nyaksin lagi pocong itu benar depan pintu. Jadi sistem mereka itu warga situ diintai, bahasanya ngumpet di lahan yang agak tersembunyi, dan rata-rata mereka nggak ada yang bawa senjata. Karena tahu si pocong ini bukan pocong, jadi orang. Itu sempat viral juga itu di TV ya. Jadi di media sosial itu stasiun beberapa TV lah yang meliput juga. Karena kan kejadiannya sampai orang perumahan itu yang merasakan gedor-gedor itu di tengah malam, dia banyak. Bahkan merembet-merembet bukan di Kerawang aja, bisa ke Cikarang, ke Bekasi, balik lagi ke Karawang, karena ya orang tuanya kan di situ. Nah, di saat dia lagi balik lagi di Karawang, dan itu berita juga masuk di TV waktu itu ya, masuk di TV, dilihat di CCTV, oh sempat viral pro kontra, oh ini mah settingan, oh ini editan, kan zaman sekarang udah canggih, bisa diedit, bisa segala macam. Tapi saya ada di saat, nah, saya nyaksiin bener. Jadi kenapa itu pocong nggak bisa ditangkap? Jadi lompatannya si pocong itu beda kayak di TV-TV. Mungkin kalau di TV itu jarak 2 meter atau 1 meter celok gitu. Kalau ini enggak, 10 meter. Gimana kita mau nangkap? Sebenarnya itu pun kalau saya ngelihat itu muka si pocong kan bukan hitam, jadi putih. Kayak orang minta tolong bener, jadi tolong, cuma kok lompat.
Dia minta tolong tuh kok lompat, maksud gitu. Nah di sini kita punya pemikiran, wah ini bukan kemauan dia. Berarti loncatnya dia, kaburnya dia dari sergapan warga itu yang mau buka kain kafannya itu, kainnya kemauan dari jin atau kodamnya si kain itu. Si jubah putihnya itu ya? Si yang jubahnya itu, gitu. Dia lompat. Jadi bukan kemauan dia, maunya dia kan mau dibuka, minta dibuka. Saya ngerasain, ayo kita kepuk, udah depan mata, jarak 2 meter, masa nggak ketangkep. Dia lompat 10 meter, dia lompat lagi ke kebun, kita uber, sampai hilang. Kita capek, ngumpul, ngopi. Jadi saat itu bukan kita lagi panik kayak di Tangerang, juga ada yang nelpon ke saya besokannya. Itu di Kerawang ya, iya itu. Udah serem. Nah, jadi bukannya seremnya lagi kita, karena sifat manusiawinya kita mau menolong orang yang masih hidup. Gitu. Jadi orang berasumsi itu pocong. Jadi makhluk halus lah, makhluk gaib. Nah kalau dari orang situ yang tahu peristiwanya, yang saya tanya dari beberapa warga situ, ternyata manusia yang terperangkap alat bapaknya. Jadi dia menjumpai itu, dan untuk lepas. Dan saya yakin untuk lepasnya itu ada bacaan atau mantra-mantra tertentu yang bapaknya bisa. Gitu. Dan sampai saat ini pun saya bercerita ini belum ada kelanjutan akhirnya. Itu ceritanya gimana? Nggak ada. Karena ini termasuk di skip. Baik di stasiun TV maupun kenyataan yang di kampung situ. Gitu. Jadi emang orang awam yang tahu pocongnya itu yang keliling itu makhluk gaib atau setan atau jin atau korin atau khodam yang berkeliaran. Tapi kalau menurut versi yang asli di situ ternyata manusia atau anak manusia yang terperangkap alat, gitu, terperangkap alat bapaknya, entah pemujaannya, entah ngitrinya bahasanya, yang terperangkap, dan untuk membukanya itu emang luar biasa susah. Bahkan orang tuanya pun nggak bisa sampai saat ini membuka, karena selalu loncat. Gitu. Dan ini sampai saat ini pun belum ada kejelasan titik cerahnya tuh siapa ini, nggak ada. Boleh lihat sampai di TV pun nggak ada, cuma berita viral pocong keliling, tangkap CCTV, ada yang ya pro kontranya kan begitu. Nah ini saya sendiri yang di sana, saya sendiri yang melihat. Oke, berarti besar kemungkinan ya, Bang Madi ya, si pocong ini masih berkeliling ya di sana ya, untuk mau minta tolong ya. Kalau saya telusuri dari cerita, ya termasuk kakak saya yang masih tinggal di Kerawang itu masih meminta tolong, dan sampai saat ini pun mungkin ya ada orang tuanya bersyariat, entah ke kiai paranormal, nggak berhasil. Gitu. Jadi kita juga kan ngerasa ikut prihatin lah. Yang awalnya kita juga serem, takut, jadi prihatin, kesian ya. Gitu. Oke, Bang. Berarti warga di sana sebenarnya sudah tahu nih siapa orang yang melakukan bisa bilang pesugihan lah ya, pesugihan pocong lah ya. Udah tahu nih siapa terduga, siapa pelakunya nih. Udah. Tapi ditutupi karena yang tadi ya, si orang tuanya ini bisa dibilang apa ya? Dermawan. Jadi donatur tetap. Dermawan, baik. Dermawan ya. Jadi ketutup sama itu ya. Iya. Gila sih. Jadi warga di sana tuh tujuannya nyari pocong ternyata bukan ngusir ya, tapi malah ingin ngebantu ya, malah ya. Mau menolong. Biasa nih solidaritasnya nih warga Karawang nih. Halo warga Karawang, luar biasa nih. Oke Bang, berarti Abang di sana tinggal main ya di Karawang itu sampai berapa lama? Kurang lebih 5 harian lah. Pas 6 hari itu kita pulang karena besoknya kan udah mulai aktivitas lagi saya. Kalau anak-anak sih masih pada libur. Saya tinggal pada nggak mau karena ngeliat itu kan isunya, jadi udah pulang aja, akhirnya ya udah pulang deh
gitu. Kita pamit pulang sekitaran 5 harian lebih lah. 5 hari tinggal di sana ya. Dan 5 hari bisa dibilang 5 hari yang mencekam ya. Iya, kalau buat yang belum tahu ya. Tapi kalau setelah saya udah tahu, yang nggak mencekam sih sebenarnya, cuma prihatin. Tapi tetap aja lah, ketemu pocong di depan mata itu rasanya Udah pasti. Orang awam kabur. pasti. Saya pun juga pasti akan lari kalau melihat seperti itu. Bang Madi, terima kasih banyak sekali lagi ya sudah mau mampir dan menceritakan kejadian yang terjadi ya Bang. Semoga ada hikmah yang selalu bisa diambil dari setiap kisah yang dikisahkan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Dan terakhir nih Bang Madi nih sebelum kita close nih, Ya. kira-kira ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman penonton di rumah nih, khususnya buat warga bumi? Jadi sebenarnya begini intinya. Ya ini sebagai pelajaran kita sebagai orang tua, jangan sampai hal pribadi kita atau maksud tujuan dalam hidup kita ini yang membahayakan anak atau saudara kita sendiri. Salah satunya yang tadi saya cerita, yang mungkin niat baik, tapi kalau secara tidak halal ya mungkin tidak halal ya. Tapi kan itu urusan orang tua. Nah, kelalaiannya orang tua jangan sampai berakibat fatal buat saudara atau anak kita sendiri, yang timbulnya akan ada penyesalan. Nah, ini mungkin balasannya karma kali ya. Kalau bahasa ngepet itu udah pasti ada perjanjian. Mungkin ini juga sama. Ada perjanjian yang harus ditumbalkan. Nah, ini mungkin ya dalam tanda kutip itu kita ambil positifnya. Kalau ini tumbal karena kelakuan bapaknya, kan gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya membahayakan, kita sebagai orang tua harus lebih waspada, lebih efektif lagi dalam menyimpan atau menjaga, jangan sampai membahayakan, apalagi anak sendiri, sedih dong. Oke, luar biasa ya. Itu kayaknya itu pesan dari seorang ayah deh. Nah, Bang Madi juga seorang ayah ya. Iya. Saya juga merasakan itu Bang Madi. Terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih banyak sudah mau kemari. Dan akhir kata, gue Jonaria dan Bang Madi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.